Tinggal sing iya. Tetap ono ora ya? Tetap ono. Ya udah 19.13. Suaraku kedengeran nggak ya? Dengar terdengar. Ya makasih ya semangatnya. Oke. Izin share screen. Di sini aku mau diskusi aja sih sebenarnya. Aku juga nggak yang lebih ngerti. Jadi saling koreksi aja ya guys. Oke. Kenalan dulu nggak ya? Halo, aku Nasi Tiga dari kelas ganjil. Oke, jadi kenapa? Kenapa ya? Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran sorry. Oke, jadi eh, ini tentang kayak peluang atau probabilitas. Dia tuh ngejelasin tentang nilai yang nunjukin tingkat kemungkinan suatu peristiwa itu dapat terjadi. Oh ya, ini aku review singkat aja ya. Nah, itu tuh nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi, kalau yang 1 itu pasti terjadi. Nah, dia tuh terdiri atas eksperimen percobaan, ruang sampel, sama kejadian. Jadi kalau eksperimen percobaan tuh tentang apa yang dilakuin gitu. Misal pelemparan sebuah koin, pelemparan dadu, jadi kayak tentang ceritanya gitu. Terus kalau misal ruang sampel, dia tentang kejadian yang mungkin terjadi gitu. Jadi misal koin itu kan ada angka sama gambar. Terus kalau misal dadu kan ada 1 sampai 6 yang kayak gitunya kayak AA, AG gitu-gitunya. Terus kalau kejadian tuh apa yang diminta gitu. Jadi kayak kebalik ya. Oh, warnanya yang kebalik. Ya gitu. Terus lanjut ke aturan penjumlahan, dia ada peluang gabungan dua kejadian sama peluang saling lepas atau saling asing. Nah, kalau aturan penjumlahan itu, oh ya kalau kecepatan bilang ya. Nah, dia ada gabungan antara dua kejadian kan ada irisannya. Jadi peluang dari A gabungan B itu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya, yang ini irisannya. Terus selanjutnya ada peluang saling lepas atau asing. Dia itu sebenarnya rumusnya tuh sama kayak yang peluang gabungan dua kejadian, cuman dia kan karena nggak beririsan jadinya tuh sininya 0. Tapi kalau di buku-buku itu ininya ditulis sih, tapi menurutku nggak usah ditulis karena biar lebih gampang. Jadi dia langsung ke peluang A ditambah peluang B. Nah, terus kalau di PPT Elok itu ada yang A komplementer. Nah, itu ini jadi total dari diagram Venn semesta dari yang hijau ini tuh yang kotak ini maksudnya yang segini itu tuh 1. Nah, jadi peluang dari ini adalah peluang yang A yang lingkarannya doang ditambah peluang yang A komplement itu sama dengan 1. Jadi semua total ini tuh 1 gitu. Kecepatan nggak ya? Enggak aman lo, aman. Thank you. Terus lanjut ada peluang bersyarat. Jadi itu P, aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi dia ada P
PA garis B. Dia tuh ngejelasin tentang peluang bersyarat terjadinya A jika B diketahui telah terjadi. Nah, rumusnya itu adalah peluang dari A irisan B dibagi sama peluang B. Jadi yang di sini tuh yang diketahui yang bawah. Itu pun berlaku ketika PBA. Berarti A-nya udah diketahui dan dicari yang B. Nah, nanti di sininya itu PA. Tetap P, A irisan B per PA. Kalau ini yang kebalik, kalau B-nya yang di depan. Terus selanjutnya ada aturan perkalian. Aturan perkalian tuh ada dua, dia ada dependen sama independen. Kalau dependen itu terpengaruhi oleh kejadian yang lain. Kalau yang independen itu dia bisa sendiri. Nah, untuk dependen sendiri itu rumusnya P A irisan B itu ada sama dengan peluang A dikali PBA ini. Ikut yang ini tadi, perlu pakai peluang bersyarat. Nah, bisa juga dia misalnya yang mau dicari A-nya atau B-nya ini. Jadi dipakai salah satu, tergantung yang dicari yang apa. Terus kalau yang independen, dia itu langsung aja. Jadi P peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Terus selanjutnya ada aturan bias. Nah, terus ada P A AB. Nah, ini rumusnya yang panjang, tapi rumus yang atas ini sama yang ini tuh sama. Jadi sebenarnya nggak ngehafalinnya gampang sih. Jadi dia peluang A dikali peluang B bersyarat tadi, terus dibagi peluang A dikali P bersyarat ini sama kayak yang ini, ditambah peluang A2 dikali P B A2. Nah, ini contoh-contohnya, ini kan sebenarnya ada banyak ya tadi kayak penjumlahan, bersyarat, perkalian, sama bias. Nah, di sini aku mau jelasin contoh soal yang bias aja karena dia udah, apa ya, udah ngejelasin yang atasnya juga gitu. Kayak, ini ada contoh soalnya, dalam beberapa tahun terakhir, hujan hanya terjadi 5 hari saja setiap tahun. Sayangnya, petugas cuaca telah memperkirakan bahwa besok akan hujan. Jika hujan benar-benar turun, petugas cuaca memprediksi dengan benar bahwa hujan turun 90% selama ini. Jika tidak turun hujan, dia salah memperkirakan hujan turun 10% selama ini. Berapa probabilitas bahwa hujan akan turun pada hari besok? Nah, kalau kayak gini, biasanya aku cari kejadian dia dulu sih. Bahkan kejadian di sini kan ada kejadian hujan, terus ada nggak hujan, sama dia ceritain petugas yang memprediksi hujan kan. Nah, terus terus dia diminta probabilitas bahwa hujan besok akan turun. Oke. Berarti kita cari peluangnya dulu. Berarti peluang hujan itu kita misalnya sebutnya sebagai A1 ya. Ini kejadian masih ada bingung nggak ya? Nentuin ininya. Ya. Terus peluang hujannya, tadi kan diketahui 5 hari saja kan, 5 hari setiap tahun. Padahal 1 tahun itu ada 365 hari. 365. Terus kalau yang nggak hujan dalam setahun tersebut kan kalau misalnya dalam 1 tahun ada 365, terus hujannya ada 5 hari, kan berarti sisanya 360 kan. 360 bagi 365. Nah, ini dihitung dulu, bentar. Ambil kalkulator. 0,01369. 0,9863. Nah, terus udah kan ini peluang yang kedua yang hujan dan tidak hujan kan udah tadi. Nah, terus ini kan berarti pakai peluang bersyarat juga kan? Peluang bersyarat dari B garis A gitu. Jadi peluang bersyarat terjadinya B jika diketahui A. Jadi petugas tuh memprediksinya itu bakal bener atau nggak bener, bakal hujan atau nggak hujan gitu maksudnya. Nah, berarti
buat PBA yang pertama. Ini A1 ya. Berarti PBA A1 tuh petugas memprediksi hujan benar. Nah, yang PBA1 tuh petugas memprediksi hujan benar. Karena di sini tadi aku bikin yang PA1-nya tuh yang hujan ya. Nah, hasilnya itu, nah ini dengan benar bahwa hujan turun 90%. 90% kan berarti 0,9. Terus buat PBA2, dia itu ngejelasin tentang petugas petugas memprediksi hujan salah. Hujan salahnya kan salah memperkirakan 10%, berarti 0,1. Nah, udah diketahui nih PA1, PA2, PBA1 sama PBA2. Nah, ntar masukin rumus yang ini. Mau dihitung nggak ya ini? Tinggal masukin aja sih. Atau mau next? Mau dihitung nggak? Tidak usah dihitung aja. Berarti ini kan 0,013 dikali PBA satunya kan 0,9 dibagi, ntar aku hitung langsung aja pakai kalkulator ya. 0,013 dikali 0,9. Jawabannya 0,0117 dibagi. Kan ini yang atas ini sama yang bawah sini sama kan. Berarti ini ditulis dulu 0. Maaf ya guys kalau tulisannya jelek. 7. Terus ditambah PA2-nya. Nah, aku belum ngitung soalnya. 0,9863 dikali 0,1. Ini 0,0983. Dan nanti hasil akhirnya berapa itu dia udah ngejawab probabilitas hujan akan turun pada hari besok. Nah, tinggal dihitung. Oke, next. Lanjut ke variabel random. Variabel random itu dia ada yang discrete sama ada yang continue. Nah, yang discrete itu memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya gitu. Jadi apa ya? Kayak nggak ada komanya gitu loh. Nah, itu tuh juga digunakan buat ruang sampel yang discrete seperti kayak namanya. Terus kalau misalnya yang continue, dia memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya. Terus untuk ruang sampel continue juga. Terus gampangnya itu kalau discrete belakangnya tuh nggak ada koma-koma. Terus dia tuh kayak menunjukkan jumlah gitu. Misalnya mahasiswa TIP angkatan 22 ada 7 orang. Terus jumlah roti ada 10 gitu. Kan nggak 10 setengah gitu gitu. Terus kalau misal continue tuh belakangnya ada komanya. Misal berat. Ya berat kucing, berat hasil panen padi, misal 110,6 gitu-gitu kan. Kan belakangnya kayak ada komanya. Nah, itu masuknya continue. Itu sih. Terus lanjut ke distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu ada discrete sama continue. Yang discrete, ini sebenarnya kayak ngerjainnya tuh nggak seribet rumusnya gitu loh. Jadi ini aku screenshotin dari PPT Dialog. Itu sebenarnya nggak terlalu penting. Kita ke contohnya aja. Misal ngelempar koin, distribusi peluang dan fungsi distribusi kumulatif dari sisi angka yang muncul dalam
pelemparan sebanyak 2 kali. Nah, ruang sampel kalau 2 koin itu kan bisa angka dan angka dan gambar, gambar dan angka, sama gambar dan gambar. Terus dia minta sisi angka muncul pada pelemparan 2 kali. Nah, kalau yang ini kan berarti sisi angkanya itu kan muncul 2 kali. Terus yang ini 1 kali, yang ini 1 kali, yang ini 0 kali. Nah, terus buat distribusi peluangnya itu kan dia itu bisa ini diurutin dari yang kecil ya. P0. P0 itu jika peluang si X-nya itu si apa ya? Si gambar angka yang muncul gitu. PX sama dengan 0. Nah, dia itu kan berarti peluang dari si gambar-gambar kan. Nah, peluang dari si gambar-gambar itu muncul satu kali dari empat ruang sampel. Berarti PGG-nya itu 1/4. Terus buat P angka yang muncul 1 kali ya sama dengan PX sama dengan 1. Nah, yang 1 itu kan bisa dari yang AG sama GA kan, yang angkanya tuh muncul sekali. Nah, berarti dia PAG ditambah PGA. Nah, ini kan dia yang AG itu kan 1 juga kan, kayak 1/4 ditambah si GA-nya juga 1/4 gitu. Jadinya 2/4. Oke, lanjut yang P kedua. Dia muncul peluang. Ini kecepatan nggak ya? Aman, Bu, aman. Thank you. Sini P angka muncul 2 kali. Itu kan PAA ya berarti ya. Nah, itu juga 1/4. Nah, jumlah dari ini itu 1 gitu. Terus udah sih, kalau misal mau dibikin tabel ya dibikin tabelnya aja kayak terhadap X sama terhadap fx. Jadi di sini X-nya itu kan bisa dari ini kan 0, 1, 2. Terus fx-nya bisa ini diisi 1/4, 2/4, sama 1/4 lagi. Lanjut distribusi kontinu. Distribusi kontinu dia tuh pakai integral sebenarnya, tapi integralnya tuh sebenarnya nggak yang integral banget. Dia intinya itu integral kan ini ya. Misal batas bawahnya itu A, batasnya B, batas atasnya B. Nah, ntar si fx-nya itu kalau udah diintegralin itu tinggal dimasukin aja. Jadi batas atas dikurangi sama batas bawahnya. Nah, itu kalau peluang kontinu itu kayak gitu. Misalnya di sini ada fx kan. Nah, ntar fx-nya itu dimasukin B, terus dikurangin fx yang dimasukin A gitu. Gitu. Tetap diintegralin dulu ya. Yang fx diintegralin dulu, terus dimasukin batas atas, dikurangin sama batas bawahnya. Terus lanjut ada ekspektasi dan variansi distribusi peluang kontinu sama diskret. Nah, kalau misal ekspektasi yang diskret itu dia tinggal dikali sama X-nya gitu. X dikali si fx-nya. Terus, jadi misal kayak gini tadi, ini dikali sininya, ditambah ini dikali sininya, ini dikali sininya gitu. Itu buat yang diskret. Nah, kalau buat yang kontinu, itu integralnya tadi dikali X dari si fx-nya. Terus kayaknya variansinya sama deh ini ya rumusnya. Ya ini rumusnya ini, sepanjang ini. Lanjut, ini yang distribusi variabel random discrete sama yang kontinu. Yang diskret dulu itu ada 5 dia. Ada Bernoulli, binomial, geometri, hypergeometri, sama Poisson. Kalau misal Bernoulli itu ciri-cirinya tuh dia sekali percobaan, sekali nyoba, dia itu sukses atau gagal gitu. Misal kita lempar koin itu antara
kamu bakal dapat angka atau kamu dapat gambar. Nah, itu tuh kayak kayak satu kali aja gitu loh. Satu kali nyoba dan satu kali dapat gitu. Terus kalau misal binomial itu peluang dari kayak beberapa kali coba dengan beberapa kali percobaan. Misal, misal kita ngelempar lempar koin 5 kali gitu. Ngelempar koin 5 kali, terus kita mau dua angka yang keluar. Nah, itu tuh pakainya binomial. Jadi kan dia beberapa kali nyoba dan ada peluang dapatnya itu kayak nggak cuma sekali gitu loh. Dimintanya nggak cuma sekali dengan nyobanya banyak kali gitu. Tuh, untuk rumusnya itu intinya yang ini. P pangkat X dikali 1 min P 1/X. Jadi ini yang sukses sama ini yang gagal. Terus variansinya ini, ekspektasi dia tuh langsung aja. Ekspektasinya itu P. Kalau variansi, P dikali Q. Q-nya itu didapetin dari 1 min P yang ini. Terus buat yang binomial tadi kan karena dia beberapa kali, itu dia pakai rumus kombinasi juga dari yang NX ini. NX ini tuh rumus kombinasi itu ya, yang pakai faktorial-faktorial. Nah, itu sama sih sebenarnya ngingetinnya tuh kalau binomial tuh sama kayak Bernoulli, cuman dia kayak beberapa kali. Karena dia beberapa kali, dia tuh harus pakai kombinasi itu tadi. Nah, untuk si ekspektasi dan variansinya, kalau ekspektasi yang Bernoulli tadi kan P doang ya. Nah, kalau yang binomial itu dikali N, karena dia N kali percobaan. Nah, terus untuk variansinya juga sama, dia kayak Bernoulli tapi dikali N karena beberapa kali percobaan gitu. Jadi rumusnya ini sih intinya kayak NP, terus ini gitu. Terus kalau geometri itu dia tuh nyoba terus sampai suksesnya tuh keluar gitu. Misalnya kalau yang dari dosen ganjil itu ngejelasinnya, misal kita ngelempar 100 kali koin gitu. Terus kita tuh minta gambar. Nah, jadi gambar itu keluar pada yang 100 gitu loh. Jadi 99 yang ke belakang tuh angka semua. Jadi kayak nyoba N kali percobaan, tapi tuh berhasil yang kamu inginkan tuh di percobaan terakhir itu loh. Nah, itu masuknya di geometri. Terus rumusnya itu ini 1 min P ini kali P. Ini sama kayak yang ini ya sebenarnya. Cuman dia tuh kalau yang si Bernoulli itu 1 min X, di sini N-1. N-1 tuh percobaannya. Tuh, terus ekspektasinya 1/P, variansinya 1 min P per P kuadrat. Nah, kalau misal yang hypergeometri, kalau hypergeometri itu dia kayak eh, beberapa kali gimana ya? Dia tuh banyak gitu loh, kayak populasinya dia tuh banyak, terus ada yang lebih dari satu peluang yang diketahui. Jadi misalnya kayak ada kita ngambil bola gitu loh, kayak ngambil misal di bola di apa? Kayak di akuarium tersebut itu ada 5 merah, 5 biru, 5 kuning. Nah, kita mau ambil 2 kuning. Nah, itu kan berarti yang diketahui dari si peluangnya itu kan banyak ya. Tadi ada merah, kuning, hijau gitu 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 tuh pakai hypergeometry. Nah, rumusnya itu ini juga intinya kayak pakai pakai kombinasi juga sih. Tuh. Ekspektasinya ini dikali N juga, N kali K per N. Nah, ini gitu. Terus kalau Python tuh aku nggak nemu cara ngegampanginnya, jadi nanti kalau bingung bilang ya. Jadi kalau Python tuh kayak kita tuh dalam suatu soal, kan biasanya soal cerita ya. Dalam soal cerita, kalau Python tuh kalau kita mencari dia peluangnya tuh dicari dulu, baru kamu dikali sama N yang ditanyain gitu. Jadi misalnya, di sini aku ada contoh soal sih. Misalnya, nah misalnya ini pakai Python yang ini. Seorang pengusaha sepatu memproduksi 2.000 pasang sepatu dan ternyata 2 pasang sepatu di antaranya tidak memenuhi standar mutu. Nah, pengusaha tersebut tuh punya pesanan 3.000 pasang sepatu. Nah, dari sini tuh kita tahu Poison karena kita tuh cari dari 2.000 pasang sepatu, ada 2 pasang sepatu tuh yang rusak gitu. Jadi kita cari P-nya dia dulu, cari P-nya dia dulu, P yang ini, baru nanti kita dikali N-nya pakai yang rumus ini kan ada rumus lambda itu ya. Rumus lambda itu N kali P. Nah, P di sini itu kita cari
kayak kalau kita, aduh gimana ya jelasinnya. Jadi kita kayak cari peluang kecil dia dulu gitu loh. Cari peluang kecil dia dulu sama dikali N-nya. N-nya itu yang baru ditanyain nantinya. Nah itu pakai Poisson. Rumusnya jelas nggak ya? Terus rumusnya itu Euler pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, nanti ekspektasinya itu lambda, variansinya juga lambda juga. Ini aku nggak nemu kata-katanya gimana ya. Intinya, pokoknya peluang kecil dulu baru dikali sama yang ditanyain gitu. Jadi kayak cari peluang yang rusak rusaknya dulu baru dikali yang ditanyain. Terus di sini ada latihan soal sih. Cuman kalau diganjil itu katanya yang keluar Poisson ya. Jadi yang nggak Poisson mau dikerjain atau enggak? Atau langsung yang Poisson aja? Gimana? Kita berarti yang poison aja. Oh, langsung Poisson aja. Oke. Ini berarti yang B ya. 10% dari alat produksi, proses fabrikasi tertentu itu rusak. Peluang bahwa suatu sampel 10 alat yang dipilih secara acak terdapat 2 alat yang rusak. Nah, ini kan berarti kita kalau Poisson tuh cari lambda dulu ya. Lambda tadi rumusnya N dikali P. Nah, terus N-nya N-nya itu kan 10 alat ya. Ini yang diketahui di sini 10 alat yang dipilih. Nah, berarti dia 10 dikali sama 10% dari alat-alat yang produksi. Nah, ini kan 10% ya, berarti P-nya itu 10%. Berarti 0,1. Kan jawabannya 1. Nah, terus baru kita masukin ke rumus yang apa? Rumus yang Poissonnya tadi. Nah, itu kan berarti gini. Kan rumusnya E pangkat min lambda. Jelek banget. Kali lambda pangkat X. Dibagi sama X faktorial. Nah, kan dia terdapat 2 alat yang rusak. Berarti kan X-nya kan 2. P, X sama dengan 2. Karena yang diminta yang 2 yang rusak. Nah, ini yang aku maksud di sini tuh X-nya itu masuk sebagai yang ditanyain gitu. Jadi yang awal ini dia harus cari si lambdanya dulu buat nyari lambdanya. Terus berarti kan ini E pangkat, ini min ya. Min lambda kan berarti lambdanya 1. Berarti ini pangkat min 1 dikali lambdanya 1 di pangkat X-nya itu 2 dibagi 2 faktorial. Terus ini harus pakai kalkulator. Cobain 0,37037 bagi 2. 0, ya 0,18 gitu lah ya. Dibulatin. Cuman kayak gini aja sih sebenarnya Poisson. Kayak ada yang bingung atau mau ditanyain. Poisson yang pakai grafik atau bukan? Bukan. Yang pakai grafik itu distribusi normal. Maaf ya guys, aku nggak buka chat ternyata. Eh, boleh ntar aku share ya Shiva. Dari E pangkat min 1 Gimana? itu loh Rafael. 0,1. 0,1 ini soalnya 10%. 10% dari alat-alat yang diproduksi. Ya, boleh aku share. Ntar aku jelasin lagi ya, Bill. Ntar, Bill. Oke, dah. Next. Nah, ini yang sepatu tadi. Ntar aku izin minum dulu ya.
Oh, ini E-nya itu 2,7 ya, 2,71-an. Kalau pakai kalkulator saintifik bisa langsung E aja. Oke, lanjut nomor 3. Seorang pengusaha sepatu produksi 2.000 pasang. Ternyata 2 pasang nggak memenuhi standar. Terus dia dapat pesanan 3.000 pasang. Nah, peluang pembelinya itu dapat 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Oke, berarti yang pertama itu kan kita cari lambda dulu kan. Lambda tadi rumusnya adalah N kali P. Nah, N kayak P-nya, P-nya itu kan ini tidak memenuhi standar mutu itu kan 2 pasang dari si 2.000. Berarti kan 2 per 2.000 kan? Berarti sini 1 per 1.000. Terus N-nya yang ditanyain. Ditanyain kan mintanya 3.000. Terus di sini dikali 3.000. Nah, ini kan berarti yang ini dikali ya. Ini jawabannya 3 kan lambdanya. Nah, terus Pak Togar mendapat paling banyak 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Berarti kan ini berarti kan yang ditanya adalah salah. P kurang dari sama dengan 2 kan paling banyak 2. Berarti 2 kan boleh ya. Nah, rumusnya tadi kan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, P P P kurang dari 2 ini kan bisa nol, bisa nol yang bisa dapat nggak rusak atau nol, bisa dapat 1 yang rusak dan bisa dapat 2 yang rusak. Nah, berarti ini kita cari salah satu nih. Miss, kita cari yang nol dulu ya. Berarti PX sama dengan nol. E-nya pangkat astagfirullah, pangkat min 3. Maaf ya tulisannya jelek. Terus lambdanya 3. X-nya kan gak rusak, berarti sini 0. Terus di sini 0 faktorial. Nah, yang dipangkatin 0 kan jawabnya 1. Nah, 0 faktorial itu 1 juga. Berarti kita tinggal cari pangkat min 3. 2,7. Nah, jawabannya 0,05080. Terus kita juga cari nih yang PX sama dengan 1. Dia E-nya, E lagi, pangkat min 3, dikali 3 pangkat 1, dibagi 1 faktorial. Ini 0, 0,5080. Terus cari yang P, kalau misal peluang yang rusaknya 2. Berarti E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Jawabannya A. Jawabannya 0,2286. Nah, terus ini kan perlu mendapat paling banyak 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Nah, berarti
hasil akhirnya itu ini ditambah ini ditambah ini. Ntar Mas berarti mau tanya, ya yang PX sama dengan satu tuh ada tiga kan? Jadi kalau ada 3 maksudnya? kali tiga kan itu sebenarnya. Iya kali 3. Jadinya nggak sama. Jadinya nggak sama-sama yang PX no. Oh wait, bentar. Apa aku salah ya masukin kalkulatornya ya? Sama Nah, eh, 0,149. bentar. Kali Oh ya, ya salah ini, salah masukin kalkulator. Ya ini, makasih ya. 0,149 361 ya. Maaf ya, ini salah. Ya udah. Nah ini dijumlah aja ntar. Berarti sekitar 0,4 sekian. Nah itu buat ngejawab yang nomor 1. Nah terus Patogar mendapat lebih dari 3 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Nah, kalau kayak gini kan nggak mungkin kita cari sampai 3.000 pasang ya. Nah, ini berarti ngitungnya pakai 1 minus aja. 1 minus, bentar. Nah, ini kita lebih dari 3 pasang kan 3-nya nggak masuk ya berarti. Berarti kan 1 dikurangin. Ini, ntar ini jumlah dulu deh. 0,0580 ditambah 0,14936 ditambah 0,2286. Nah, ini 0,4287. Nah, ntar ini ketemu berapa gitu. Itu sih. Terus yang C, rata-rata dan simpangan baku dari sepatu yang tidak memenuhi standar. Nah, kalau rata-rata, berapa rata-rata dan simpangan baku? Oke, jadi simpangan baku itu rumusnya lambda. Apa kok lambda? Apa namanya ini? Ya inilah. Sigma. Ya, mungkin Mau tanya dong, ya. itu kamu yang B dan ngitung sendiri apa enggak? Yang Hitung atau sendiri. ngambil yang jumlahnya yang A? Ngambil jumlah yang A. Bukannya kalau lebih dari 3 itu 3 ini masuk ya? Lebih dari 3, 3-nya nggak masuk nggak sih? Kalau sekurang-kurangnya 3 baru masuk 3-nya. 3 ini nggak masuk tuh berarti. Lebih dari 3 kan berarti 4, 5, bla 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 bla. Benar deh, benar, benar, benar. Kan kita cari perhitungan lebih dari tiga. Oh iya, ya berarti kita cari PX3 dulu. Ya, cari PX3. Cari PX3 dulu. Ya udahlah ya, cari PX3 ya. Iya. Ntar PX3, ntar kalian cari PX3, terus dimasukin ke sini. Ya, Ya. ya, oke, makasih. Semangat. Oke, makasih ya. Nah, terus, Lagi. hmm, kenapa? Kenapa ya?
Lanjut aja lu. Terus ini, ntar guys, aku mau minum dulu. Iya, iya, iya. Ya, lanjut yang C, rata-rata dan simbakan baku. Simbakan baku itu kayak yang ini tadi, cuman punya kita nggak di apa, nggak dijelasin sih. Jadi next aja. Ini bukan Poisson ya. Ini juga nggak Poisson. Oke, next. Kita ke distribusi variabel random continue. Nah, distribusi yang random continue, dia ada rumusnya yang distribusi uniform itu mainnya kayak gini, terus variansinya kayak gini. Tapi aku jarang nemu soal yang kayak make distribusi uniform sih. Cuman di PPT-nya ada, jadi ya ini distribusi uniform. Kayaknya yang penting distribusi normal sih. Distribusi yang paling penting karena banyak kejadian yang ada di alam mengikuti distribusi normal. Banyak digunakan pada statistika inferensi. Fungsi peluangnya itu meannya itu ada di sini kan mean. Dan variansi adalah ini kayak gini dikuadratin. Standar deviasi bukan sih bacanya? Ya, Oh ya, standar deviasi kuadrat. Nah, terus ini rumusnya, ini tuh rumus buat cari tabel sebenarnya. Jadi ini tuh nggak penting nih. Ya penting kalau mau cari sendiri, tapi ini udah dibikin tabelnya. Terus luas kurvanya itu tuh sebenarnya integral dari si ininya, integral dari fx-nya. Nah, di sini mau jelasin luas kurvanya aja sih. Luas kurvanya, misal, kok miring? Nih. Nah, ini kan tadi di sini kan mu ya, mu. Nah, kalau misalnya misal kita cari luas yang ini, itu kan kita pakai integral ya, pakai integralnya rumusnya ini. Nah, di sini aku sih ngegampanginnya kalau batas bawah itu yang sebelah kiri gitu. Di sini kan eh, apa ya? Lambangnya lah. Ini di sini kan minta hingga, terus di sini tak hingga. Berarti batas yang bawahnya itu minta hingga misal sampai X ya. Misal sampai X. Berarti di sini batas atasnya X. Terus ntar dimasukin terus diintegralin aja. Nah, kalau misalnya cari yang sini ke sini. Misal ini X2 sama Y. Nah, batas bawahnya itu tetap yang sebelah kiri. Jadi batas bawahnya di sini X2, di sini Y. Tuh, nanti tinggal kayak diintegralin aja. Integralnya nggak susah kok, pasti fungsinya. Nah, ntar dimasukin batas atas dikurangi sama batas bawahnya. Itu ketemu si luas. Sebenarnya intinya itu aja sih. Sama ini ya, paling aku nambahin yang cara cari Z-core itu loh, rumus Z-core-nya.
Rumus Z-core. Sini kali ya. Rumus Z-nya itu sama dengan dia X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nih, sebenarnya inti dari distribusi normal menurutku di sininya sih. Lanjut ke latihan soal aja. Umur pohon kelapa berdistribusi normal dengan rata-rata 33 tahun. Wait. Berarti biasanya aku kalau pertama ngerjain distribusi normal itu aku gambar dulu. Nah, terus dia kan dapat rata-ratanya di sini berarti 33. 33 dengan standar deviasinya 3. Ya. Peluang sisa usia suatu pohon tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, ini kan berarti kita cari yang P dengan X lebih dari 40 tahun. Nah, kan 40 tahun itu kan berarti ada di sini ya. Misal di sini 40. Nah, lebih dari 40 tahun kan di sini. Nah, di sini padahal di sini tuh tak hingga, di sini minta hingga. Nah, terus rumusnya masukin di Z-core yang tadi. Yang ini. Kan Z tadi rumusnya sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Nah, X-nya kan diminta 40 ya. Oh ya, ini aku carinya itu yang aku nyari yang sebelah sini. Kan ini kan totalnya semua kan 1 ya peluangnya. Nah, di sini kan di sini itu jumlah peluangnya itu setengah. Nah, di sini itu juga setengah. Nah, aku mau kalau lebih dari 40 ke sana kan nggak tahu batasnya sampai mana ya kan. Jadi, aduh gimana jelasin. Jadi aku nanti bakal kayak 1 aku kurangin di sini gitu. Kalau di sini kan susah ya carinya ya. Jadi aku 1 dikurangi yang ini. Jadi nanti kan dapat ini ke sana. Paham nggak? Terus ini tadi rata-ratanya 33. Terus dibagi tanda deviasinya 3. Nah, ini berarti kan dapat 7/3. 7/3 itu sekitar 2,33 ya. 2,33 apa 34? Ya, 2,33 lah ya. 2,33. Terus, nah, terus kita cari nih 2,33 di. Nah, kenapa pakai tabelnya yang ini? Karena kan kita cari yang sebelah sini. Kan itu kan gambar tabelnya itu kan beda-beda ya. Nah, karena aku cari yang sini, berarti aku pakai tabelnya tuh yang ini. Nah, ketemu nih 2,33. Terus ini kan berarti 2,3. 2,3. Berarti kan ini 2,33. Terus 0,991. Berarti kan Z peluangnya 0,991. Nah, ini tuh kita ketemu yang sebelah sininya kan. Nah, padahal kita carinya tuh yang sebelah sana. Makanya itu kenapa dikurangin sama 1. Berarti ini 1 dikurangin ini. Ini dikurangin ini. Jawabannya sekitar berapa? 0,9 mungkin. Ya itu pokoknya dikurangin itu untuk menjawab yang A. Nah, terus buat probabilitas antara. Oh, ini aman belum ya yang A? Tahu bingung? Aman. Aman. Oke. Aman. Oke, thank you. Terus lanjut yang B, probabilitas antara 30 tahun dan 35 tahun. Di mana ya? Nah.
Berarti gambarnya gini. Di sini 33-nya antara berapa tadi? Antara 30 kan sebelah kiri ya. 30 terus sebelah kanannya 35. Nah, kayak gini. Sebenarnya kalau misal mau cara pakai yang buku atau caranya bapaknya tuh sebenarnya ada kayak misal kita cari yang 30 sama 33 dulu terus ditambah 33 sama 35. Cuman aku sukanya ini kayak cari yang 35 dulu. Berarti kan aku cari segini. Cari segini kan, cari segini, terus aku cari yang 30. 30 kan dapatnya segini. Nah, ntar aku hasil yang 35 dikurangin hasil yang 30 gitu. Aku biasanya ngitungnya gitu. Soalnya menurutku kalau ngitungnya ini sama ini tuh kayak rada susah untuk aku. Jadi aku ngitungnya 35 aku hitung dulu, terus aku kurangin 30 kan nanti dapat range-nya tetap 30 sampai 35 kan. Oke, lanjut. Hitung di mana ya? Ya sinilah. Ini P P kurang dari, nah kita cari yang P kurang dari 30 dulu. Aku langsung masukin ya, nggak aku tulis Z-nya lagi. X-nya kan dapat 30. X-nya 30 dari yang diminta kan. Dikurangi, mu-nya dia kan 33. Mu-nya 33, tanda deviasinya 3. Terus dia dapat -1. Nah, -1. Nah, ini Z-nya ya, masih Z-nya. Masih Z-nya, terus kita tarik ke tabel distribusi. Nah, ini kan karena kalau pakai tabel yang ini kan dia lebih dari setengah kan ini. Make untuk nyari yang tambahan setengahnya gitu. Nah, karena si 30-nya ini tuh di sebelah kiri dari si rata-rata, nah berarti kita pakainya yang ini tabelnya. Tabelnya pakai yang ini. Tadi kan ketemunya berapa sih? Ketemunya kan -1. -1, -1 doang. -1. Nah, berarti kita cari nih yang -1 nih. 0,1587. 0,1587. Terus kita cari yang P kurang dari 35. Rumusnya sama, X-nya kan 35. 35, terus standar deviasi yang 33 dibagi 3. Nah, ini kan ketemu berapa ini? 2 bagi 3 itu sekitar 0,66 ya. 0,67. 0,67. Ini masih Z ya. 0,67. Nah, karena si berapa? Si 35 itu kan lebih dari setengah ya. Berarti kita pakainya tuh tabelnya yang ini. Nah, berapa tadi? 0,67. 0,67. Nih ya berarti 0,745. 67. 0,67. 0,7486. Dapat 0,74. 74 berapa? 7486. Nah, terus ini kan kita udah ketemu tadi yang yang mana? Yang ini 0, ini sama ini. Nah, kan yang ini 35 tuh. 35 kan tadi dari sini ke sebelah kiri kan. Nah, kalau 30 kan dari ini ke sebelah kiri. Nah, buat cari antara range 30 sama 35 kan kita bisa ngurangin si 35 kurangin 30. Nah, ini dikurangin aja berarti. 35 ini dikurangin ini. Jawabannya sekitar 71.
Kita berapa ya? Belakangnya 9 ya. 0,5899. Nah, nih. Sampai sini. Ini jawabannya ini. Kalau misal mau cari yang kayak punya dosen yang 30 sampai 35 ditambah 35 sampai 33 sampai 35 bisa juga sih. 30 sampai 33, sorry. 30 sampai 33 terus ditambah 33 sampai 35 itu juga bisa. Tuh sih. Terus nomor 2 Udah lu mau ya, nanya cara baca tabelnya gimana? cara baca tabel yang ini atau yang mana? Yang ini distribusi normal yang atas aja. Nanya. Yang ini. Iya. Oh, cara baca yang ini ke sini atau gimana nentuin gambarnya? Eh, ini ke sini apa yang X-nya itu loh kan dia 0,67. Nah, berarti dia tuh Ya. 0,6 kan di kiri. Terus 0,7-nya di sini. Berarti kan Oh, ini 0,07 maksudnya di sini tuh. oke oke. Terus 0,6 tambah 0,007 jadinya 0,67. Tuh. Oke oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Terus nomor 2 ini sama sih. Tinggi rata-rata 165. Berarti mu-nya 165. Simpangan bakunya 4. Boleh kok, tapi tabel standar dari ini dialog ada. Ntar aku kirimin lagi. Ya, ada dialog. Mu-nya 165. Terus standar deviasinya ada 4. Terus, jika kita memilih seorang mahasiswa secara acak, peluang tinggi mereka 161. Nah, ini berarti digambar dulu. Dengan rata-rata 165. Yang diminta, sama sebenarnya caranya kayak yang atas lagi, tadi. Nah, terus di sini diminta 161. 61, di sini 171. Nah, ntar caranya kita cari P yang 171 dulu, baru dikurangin P yang 161. Gitu. Dah, selesai. Dia mau ditanyain? Lalu aku mau tanya sedikit dong Apa? yang awal-awal tadi yang waktu PA1 yang itu boleh minta diulang dikit gak? Maksudnya aku masih belum tahu, maksudnya kalau misalnya PA1 itu dia buat nyari apanya kayak gitu. Yang mana ya? Yang awal, yang tadi ini. Oh, ini. Aturan bias. Hmm. Oh, gimana? Kayak misalnya nih, kan kamu tadi PA1, misalnya kan ini kan karena ini dimisali hujan nih. Ah, Nah, itu tuh kalau misalnya di soal lain kira-kira dia tuh nyari apanya ya yang biar A1 gimana ya? Kayak oh, paham nggak? Ya kayak gitu deh pokoknya. paham, paham, paham. Kayaknya tuh kalau cari di soal lain, kalau dia ada 2 kemungkinan kejadian, kayak antara iya dan enggak, itu masuknya A. Kayak kalau ini kan hujan dan tidak hujan ya, itu berarti masuknya A. Terus apa sih yang diperbandingin, apa sih yang dia bandingin dari peluang yang diketahui gitu. Kan ini yang diketahui kan si petugasnya kan, 90% sama 10%. Nah, itu bakal jadi ini tuh kayak peluang peluang kejadian B jika diketahui A-nya gitu.
Jadi, ini kan ini petugasnya nih. Yang B ini sebagai petugas. Jadi petugasnya tuh benar atau enggak itu bisa diketahui ketika hujan atau enggak gitu. Jadi kita tahu hujan atau enggak, salah. Kita bakal tahu petugasnya itu benar atau enggak kalau hujan dan enggak hujan itu terjadi duluan gitu. Terjadi dulu baru kita bisa mutusin si petugasnya itu salah dalam memprediksi atau benar dalam memprediksi. Paham nggak? Jadi yang kayak masuk yang saya yang PB satu tuh jadi probabilitas kejadian ya. Berapa berapa besar kemungkinan kejadiannya gitu. Iya, kemungkinan kejadian bisa sih. Tapi kan ini bacanya kayak dengan syarat yang ini tadi. Ya, dengan syarat. Jadi dia A itu terjadi kalau B-nya itu udah terjadi. Jadi kita tahu prediksinya salah atau benar ya ketika hujannya itu turun atau enggak gitu. Jadi kayak hal setelahnya, ya gimana ya jelasinnya ya? Kayak bentar mikir dulu ya jelasinnya. Oh, kayak misal kita bisa ngambil kesimpulan dari apa yang udah terjadi gitu loh. Oh iya, iya paham, paham, paham. Oke, oke. Nah, ya gitu. Kayak ya. Oke. Lo mau tanya, Apa? tabel yang buat jadiin acuan itu berapa? 2. Lebih dari setengah sama kurang dari setengah enggak? Lebih dari setengah sama kurang dari setengah. Bentar. Iya, aku lebih dari setengah. Iya, iya, iya. Oh. Berarti cuma 2 tok yang buat jadiin acuan berarti. Iya. Oke. Sebenarnya kalau misal satu bisa sih, tinggal kayak ditambah setengah atau kurang dari setengah. Dikurangin setengah atau ditambah setengah itu. Lo boleh minta tabel distribusi normalnya nggak ntar filenya? Boleh, boleh. Ntar aku kirimin. Sebenarnya di Elong ada loh. Atau kamu lihatnya dialog? Iya. Kita orang-orang malas mikir loh, jadi kirimin aja ya. Iya, ntar aku kirimin. Kirim aja ya lo, makasih. Oke. Oh, udah dikirimin Rafael. Udah sih, gitu aja. Kian. Belajar diskusi barengnya. Udah, tutup Dre. Oke, makasih teman-teman yang udah join. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan pasti makasih juga buat Galo yang udah bantuin kita buat mimpin tutor hari ini. Oke, terima kasih. Boleh keluar. Makasih kalau Terima kasih semua. Lalu mau tanya, Ya, tanya apa? itu yang sampling nggak masuk? Sampling, aku bingung sih. Sampling tuh katanya masuk, tapi di genap katanya sampling nggak masuk. Di catatanku Iya. malah yang pasti keluar itu kosong sama sampling. Oh iya, kok di catatan aku ini ya, distribusi yang normal sama yang ini, Poisson. Tuh, kata Arun juga gitu. Yang keluar tuh kisi-kisi yang pasti keluar, Poisson sama sampling, yang pasti banget masuk. Oh iya, nggak tahu, aku malah belum belajar sampling. Sampling itu yang mana ya? Sampling itu yang kemarin kita buat terakhir soal kuis Yang kelompok terakhir itu, sendiri itu loh. yang buat kelompok itu. Oh, itu. Oh ya, nggak tahu, aku malahan baru tahu ini. Astaga, itu ngitungnya banyak banget deh. Galuh, aku boleh Apa? tanya nggak yang soal kuis kemarin yang IPK itu loh. Nah, kamu bisa ngerjain itu nggak? Kalau kamu butuh soalnya, aku kirim. Aku kemarin ketemu 4,1 sih, tar. Nah, itu gimana Galuh, tolong.
Kamu masih ini nggak kayak apa nyimpen hasil atau apa gitu? Atau kayak apa? Eh, bentar ya, aku scroll galeri dulu. Di sini ada ini nggak ya? Siapa Palupi? Palupi. Itu kapan ya kuisnya? Galuh-galuh. Sama Ya, ini dong galuh sama volume minuman bersoda. kalau minuman bersoda. Oh, bentar ya. Oke. Loh, jangan lupa sama kita yang salah itu loh, lamanya waktu yang dibutuhkan itu loh. Yang kita awalnya ngiranya 0,06 tapi jawabannya 0, yang awalnya kita ngira 0,9 jadinya 0,6 tuh loh. Yang soal terakhir nomor 10 yang tak screenshot. Dre, aku lupa deh. Yang mana? Tak WA, tak WA. Eh, boleh nanya nggak lu soal? Oh ya, Pak Lupi, aku tuh udah ngerjain itu kan. Cuman kemarin aku cross check aku nyuruh Atar cross check ke Pak Faruli tuh masih salah. Cuman aku bingung. Kamu kayak yang jawabannya kayak yang link yang di share di Genap itu bukan Pak Lupi. Link yang mana ya? Link yang jawabannya 0,136 mungkin. Ini tuh bingung nyari standar deviasinya masih hand. Oh, kalau standar Kalau Mio-nya deviasi bisa aku dicari bisa. Standar deviasi tuh. Oh, standar deviasi aku bisa jelasin yang standar deviasi. Cuman dia tuh kan jawabannya kan kalau di link itu yang 180. Apa sih Tar? 180. Nah, itu aku bingung tuh 180 tuh dapat dari mana? Kenapa kita nggak pakai yang 280 aja? Nah, itu Tar, kenapa 180 Tar? Kan yang itu. Nah, jujur nggak tahu. Itu kan jawaban yang B kan Tar. Tapi kan di kalau misal dia peluang dari yang kurang peluang 320 dikurangi yang P kurang dari 180, pertanyaannya aja antara 280 sampai 320 loh. Aku baru sampai Semangat yang kalau standar deviasi. Aku baru sampai standar yang nyari standar deviasi Pak Lupi. Mau dijelasin Po Acara. Mau, berarti standar deviasimu udah ketemu? Belum? Udah 103,70. Mau, mau. Oke, berarti ya, bentar. Oke. Yang IPK 4,1 tuh mana sih? Kalau yang volume minuman bersoda tadi Noni Trias ya. Kalau volume minuman bersoda itu aku ini sih 2,28 nggak sih Dre waktu itu kita Dre? Itu nggak tahu deh kenapa Oh, bisa dua benar. koma Nempunya setengah. kan di tabel segitu, tapi kan nggak ada. Adanya kan 2,35 sama 2,25. Ya, eh, kalau aku tetap 2,28 sih Noni. Sama IPK dong kalau. Hasilnya yang benar kan 2,5% kan? Ya, jawaban yang benar kalau punya Pak Faruli 2,5. Cuman ketemunya kita kan 2,28. Nah, aku 2,5 itu jawab 2,5 biar 100 aja sih. Tapi sebenarnya 2,28. Ntar yang IPK di mana ya? Caraku ya.
Kamu masih nyimpen jawaban aku nggak, Dre? Bentar tak cek. Yang jawaban dapat 100 itu. Enggak, bukan yang 100 yang aku pap kertasnya. Tadi tuh yang minuman bersoda 0,0228 kan? Iya, Kamu berarti galuh. jadinya 2,28% kan? Tapi nggak ada Oke, jawabannya. sama-sama. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Nggak ada, nggak ngepap. Kemarin Hah, nyocokin lewat telepon doang. Nggak ada ih. Kemarin kemarin nyocokin itu lewat telepon ketemunya doang. 4,07. Ntar coba aku baca soalnya dulu. IPK main 2,9 jika diambil 2,5. Ntar, coba aku kerjain sendiri dulu ya yang IPK ya. Ntar, wait. Oke, Galuh. Guys, guys.
Siapa yang tahu password email swag PC ya? Iya, iya. Yang IPK aku ketemu ini lagi, 4,7 lagi. Tapi jawabannya 4,1 ya. Aku ketemunya 4,7 sih, Zidane. Aduh, Jadi, gimana? Aku malah 4,3 juga ngitung. oh iya, aku nyoba ngitung kalau misalnya yang 2,5% dikurangi 2,9 dibagi 0,6 itu hasilnya di tabel distribusi 4,7-an. Terus aku coba 2,5% aku kali, IPK-nya kan 4. Maksimal IPK 4, aku kali, terus dibagi 0,6, jawabannya 4,67 lagi. Jadi nggak tahu. Ya udah, oke, Galuh makasih. Teman-teman yang dapat 4,1 share ke grup ya kalau ada yang dapat. Terus, Pak Lupi mau dijelasin di sini atau mau PC aja? PC juga boleh sih lo. Oke, berarti selesai guys. Oke, makasih semua. Kalau misal mau nanya soal yang lain, siapa tahu aku bisa. Halo, terima kasih ya. Makasih Oke, Galo. oke, makasih juga. Terima kasih Galuh. Ya, 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 ya. Oke, halo. Makasih Galo, GWS, GWS. Makasih Galo. Iya, sama-sama. Ini Sobat Galuh siapa ya, please?